Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Rispa Kurnia Adi Nur Safah, NIM 081, Elkan Lutan Lubis 073, Ade Taruna 064, dan saya sendiri, Dede Isma Gunawan 083. Kami dari Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik Prodi Informatika Angkatan 2018. Tujuan untuk membuat aplikasi ini adalah untuk mengetahui cara kerja buku kontak yang ada di handphone. Di sini kami menggunakan software aplikasi Android Studio, SQF Lite, Pet Provider, Flutter, dan Dart. Di sini kami menggunakan hardware yaitu laptop dengan spesifikasi Asus Intel i5 4210U 1,70 GHz, RAM 8 GB, VGA Nvidia GT 820M, dan menggunakan HDD 1 TB. Dan kami juga menggunakan handphone untuk menjalankan program dengan spesifikasi HP Samsung A50s, OS yang digunakan Android 10, RAM 4 GB. Jadi, kami akan menjelaskan program mobile tentang aplikasi buku kontak. Yang terlebih dahulu, saya Dede Isma Gunawan akan menjelaskan gambaran umum jalannya aplikasi, yang dimana program ini untuk menyimpan data telepon seseorang ke dalam buku kontak. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat kategori, seperti contoh. Di sini ada nama dan description. Yang pertama kita akan membuat SIM1. Kedua, kita buat font. Yang ketiga, family. Jika sudah membuat kategori untuk pengumpulan data selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan kontak yang ada di bawah pojok kanan. Lalu perintahnya disuruh mengisi data dengan nama, nomor phone, email, city, dan kategori yang telah kita buat sebelumnya. Contoh, seperti kita isi aja. Nah, di sini kita memilih SIM1. Lalu save. Kembali. Jika sudah mendaftarkan, kita cek di kategori, yaitu SIM. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita cek di home. Apakah ada? Yap, ada. Selanjutnya, kita coba edit di kategori. Ini kita bisa ubah sesuai yang kita mau. Misalnya, friend. Nah, jadi akan berubah dari SIM menjadi friends.
Coba selanjutnya kita akan menghapus kategori yang tidak kita gunakan. Misalnya family. Font deh. Kembali. Jadi family yang kita hapus, jadi kategori yang kita hapus yaitu font. Dan selanjutnya kita akan menuju programnya dulu. Ini adalah kita akan menjelaskan codingannya. Yang pertama adalah untuk membuat program ini kita buat main.dart-nya terlebih dahulu sebagai kelas utama untuk menjalankan aplikasinya. Di sini kita kasih fungsi void main start app sambil juga diimport file-file yang diperlukan. Sehabis dari situ kita buat lagi kelas app. Di kelas app ini untuk sebagai tempat menuju ke home screen-nya. Dia sebagai juga untuk orang tua, kelas orang tua, biar yang lainnya bisa menghubung ke situ. Sebelum kita membuat aplikasinya, terlebih dahulu kita harus membuat database-nya biar mudah. Jadi kita buat terlebih dahulu file database. Di sini kita menggunakan SQLite yang sudah diinstal dan path provider agar database-nya itu terbuat secara lokal. Kita buat database connection-nya dengan direktorinya, apa yang harus dilakukan untuk mengambil dokumen datanya, terus kita buat jalurnya dan beri nama database itu buku telepon. Terus database itu kita buka dan kita ciptakan, dan hasilnya itu nanti kita kembalikan. Setelah itu kita buat lagi fungsi selanjutnya untuk membuat table. Di sini kita menggunakan sintaks SQL seperti biasa untuk membuat table, yaitu tabel kategori dengan isinya dan tabel kontak beserta isinya. Setelah membuat ini, baru kita lanjutkan ke home screen. Yang akan menjelaskan oleh Ade Taruna. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rispa Adi. Selanjutnya kita adalah memasukkan data yang sudah kita input tadi itu ke table menggunakan fungsi. Fungsi dibuat di file baru bernama repository. Disinilah fungsi yang ada untuk digunakan sebagai jalur agar data yang diisi diformati terhubung ke database. Nah, dilihat itu di situ ada fungsi insert, ada fungsi read. Bisa ke bawah lagi. Di situ ada fungsi update dan delete. Selanjutnya setelah file berhasil dikirim, di halaman awal kita akan membuat tampilan dan fungsi untuk menampilkan semua data yang ada di database. Kita tambahkan fungsi add yang akan mengarahkan ke halaman kontak. Ya, di situ ada fungsi button ya, langsung arahkan ke kontak screen. Selanjutnya di drawer navigation adalah tempat untuk bernavigasi antara home atau kategori yang ditentukan.
Selanjutnya, sebelum ke form kategori, kita buat file kategori sebagai kelas untuk kita panggil di halaman kategori. Mungkin itu saja penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elkan Lutan. Silakan. Setelah itu saya akan melanjutkan. Setelah itu kita akan membuat kelas kategori service yang menghubungkan form ke file repository agar data dapat disimpan ke dalam database. Di halaman kategori kita buat form untuk mengisi kategori. Kita memanggil fungsi yang ada untuk memasukkan data ke dalam database. Kita buat file kontak sebagai kelas untuk kita panggil di halaman kontak. Selanjutnya, setelah itu kita buat kelas kontak service yang menghubungkan form ke file repository. Nah, di halaman kontak ini kita buat form tempat untuk mengisi data. Di sini kita memanggil fungsi yang ada di file repository sebagai penghubung ke database. Kemudian jika kita ingin menampilkan data berdasarkan kategori, maka kita buat halaman tersebut terlebih dahulu dengan menanamkan filenya kontak by kategori. Disinilah kita membuat fungsi untuk menampilkan data yang kita panggil berdasarkan kategori tadi. Selanjutnya, saya kembalikan ke Dede Isma Gunawan. Ya, jadi sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.